Jen. Zain Afif hadir, Bu. Syarif Nurisan hadir, Bu. Ya. Cek audio. Cek Mas Video Pari. Lagi neduh, Bu, di jalan. Maaf, Bu, kalau ada suara hujan ya, Bu, ya. Ya, saya maafkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang berteduh, ada yang masih di lokasi bekerja. Nah, dimanapun mahasiswa berada, semoga dalam keadaan Masih, walafiat dan ini pertemuan kedua untuk bahasa Indonesia ya. ya Bu. Pertemuan kedua untuk bahasa Indonesia. Ini tidak ada yang masih di perjalanan ya. Kalau ada yang masih di perjalanan berhenti dulu. Tadi ada yang WA saya. Yang saya lihat ini tidak ada, semua di rumah masing-masing atau masih di tempat bekerja. Bahasa Indonesia masuk pada materi ya. Sambil menikmati kopi boleh, sambil mendengarkan rintik-rintik hujan yang membawa udara menjadi segar ya. Semoga juga dengan turunnya hujan diturunkan pula obat untuk virus COVID-19 yang tengah melanda seluruh dunia. Ya. Jadi doa baik itu diantaranya adalah pada saat hujan turun. Jika tidak percaya itu bisa dibuktikan. Berdoalah ketika Allah menurunkan hujan. Ini malah jadi kuliahnya kuliah agama ini. Welcome, Bu. Nanti untuk agama sama Pak Ali saja sebagai alinya. Saya hanya sedikit mendengarkan saja, kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa. Nah, tentang
materi. Sejarah singkat, hakikat kedudukan, materi hari ini adalah pertemuan pertama, pertemuan kedua dan materi pertama, maksudnya begitu. Sejarah singkat, hakikat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bercerita sedikit tentang asal bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, ini tidak bisa diganggu-gugat karena memang sudah menjadi tonggak sejarah bahasa Indonesia. Tidak bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Portugis. Waktu itu kan bahasa Portugis juga masuk ke Indonesia. Kenapa tidak bahasa Portugis yang dipakai? Kenapa memilih bahasa Melayu? Nah, ini nanti ada alasan-alasan yang menguatkan bahwa bahasa Indonesia bahasa Melayu yang dipilih sebagai asal bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Melayu merupakan sumber atau akar bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti-prasasti yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit. Ini ditemukan di Palembang pada tahun 683. Kemudian yang kedua, prasasti Talang Tuo ditemukan di Palembang pada tahun 684. Kemudian yang ketiga, prasasti prasasti Kota Kapur ditemukan di Bangka pada tahun 686. Kemudian yang keempat, prasasti Karangbrahi ditemukan di Jambi pada tahun 832. Prasasti Bogor ditemukan di Bogor pada tahun 942. Berikut adalah alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Bisa jadi untuk bahasa Portugis ini bisa jadi mengenal tingkatan bahasa. Ya. Kemudian yang ketiga, kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Penggunaan bahasa Melayu sebelum kemerdekaan. Jadi karena belum disempurnakan ya, masih menggunakan bahasa Melayu sebelum kemerdekaan ini, ketika penyebaran agama Islam ke Kepulauan Nusantara ini masih menggunakan bahasa bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi.
Yang kedua adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Ya, ini pada peristiwa Kongres Pemuda di Jakarta pada tahun 1928. Sumpah Pemuda ini lahir pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Penggunaan bahasa Melayu setelah kemerdekaan. Ini ada beberapa peristiwa yang masih menggunakan bahasa Melayu setelah kemerdekaan. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa pada tanggal 18 Agustus pada tahun 1945, yaitu penandatanganan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, yaitu penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian peristiwa yang kedua pada tanggal 19 Maret 1947, yaitu peresmian penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya. Jadi nanti ada beberapa peristiwa, ya, peristiwa acuan di dalam belajar berbahasa Indonesia. Ya. Peristiwa itu adalah terkait dengan penggunaan ejaan. Ya. Sekarang ini acuan yang dipakai di dalam belajar berbahasa adalah POEBI namanya, bukan lagi EYD, tetapi POEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya kita menggunakan EYD, ya, ejaan yang disempurnakan. Sebelum ada EYD, menggunakan ejaan Swandi ini. Sebelum ejaan Swandi, acuan yang digunakan di dalam berbahasa Indonesia adalah ejaan ini, Van Ophusen. Berikut adalah beberapa aturan di dalam acuan-acuan yang dipakai di dalam berbahasa Indonesia. Ini menengok sedikit sejarah tentang ejaan bahasa Indonesia ya. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen masih menggunakan huruf J untuk bunyi huruf Y. Kemudian yang kedua masih menggunakan huruf OE untuk bunyi huruf O. Yang ketiga masih menggunakan tanda diakritik seperti koma ain dan huruf K ditulis dengan tanda diakritik ini tadi. Misalnya untuk menulis tak pada ejaan Van Ophusen, tak itu dituliskan dengan K-nya itu seperti ini akhirnya pada bagian akhir ya, koma ain. Yang keempat, huruf C ditulis dengan TJ. Yang kelima, kata ulang diberi angka 2, misalnya jalan-jalan. Yang keenam, kata majemuk dirangkai ditulis dengan 3 cara. Yang pertama dirangkai menjadi 1, misalnya hulu balang. Yang kedua dengan menggunakan tanda penghubung, misalnya rumah sakit. Yang ketiga dipisahkan, misalnya anak negeri. Ejaan Van Ophusen ini tidak lagi digunakan, kemudian dikembangkan atau direvisi menjadi ejaan Swandi.
Di dalam ejaan Cuanti juga ada tata cara di dalam penggunaannya itu. Ya, di dalam penggunaannya itu yang pertama adalah penggunaan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen ini sudah berubah menjadi U, seperti pada contoh kata guru, itu, kemudian umur. Yang kedua, masih menggunakan huruf DJ untuk kata jalan, ini ditulis jalan, J. Payung juga dituliskan pajung. Jadi masih ini ya, menggunakan ejaan yang kita kenal itu ya ejaan lama itu. Tapi lama di sini kan belum jelas maksudnya lama. Ejaan yang mana? Ejaan Van Ophusen atau ejaan Cuanti atau ejaan yang disempurnakan. Jadi ketika memberikan penjelasan, sertakan alasan dengan jelas ya. Jangan asal menggunakan ejaan lama. Ya ejaan lama begitu. Lama itu yang seperti apa yang lama itu? Yang ketiga adalah tanda koma ain dan koma hamzah untuk bunyi sentak dihilangkan, ditulis dengan K ya. Seperti kata tak, pak, makmur, rakyat. Bukan lagi rakyat. K-nya ini dihilangkan atau diganti dengan koma ain. Yang keempat adalah kata ulang masih seperti ejaan Van Ophusen ditulis dengan angka 2. Ya, anak-anak, jalan-jalan, ini dituliskan dengan angka 2. Berikutnya, untuk huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda. Misalnya, pada kata ejaan, seekor, dan sebagainya. Berikutnya adalah tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu berlari-larian atau ditulis dengan menggunakan 2 kali huruf 2 angka 2 begini, yang artinya dia itu merupakan kata ulang. Berikutnya, penulisan kata majemuk dapat dilakukan dengan 3 cara. Contohnya tata laksana, dan tata laksana, dan tata laksana. Kemudian, kata yang berasal dari bahasa asing yang tidak menggunakan E lemah atau pepet dalam bahasa Indonesia ditulis tidak menggunakan E lemah. Misalnya, putra bukan putera, praktek bukan praktek, dan sebagainya. Nah, di sini nanti terlihat perbedaannya ejaan Van Ophusen, ejaan Republik atau ejaan Cuanti, dan ejaan yang disempurnakan. Nah, nanti di sini harus ditambahkan ya. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi perkembangan bahasa Indonesia masa kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus pada tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia dan pembentukan istilah. Kemudian ini beberapa contoh kata di dalam ejaan Van Ophusen, kemudian ejaan Cuanti, ejaan yang disempurnakan. Ya.
Untuk puebi dan ejaan yang disempurnakan ini ada beberapa daftar kata yang bentuk penulisannya ini diubah. Ya. Hakikat bahasa Indonesia. Jadi berbahasa atau bahasa itu merupakan alat komunikasi, ya. Jadi pada dasarnya bahasa itu merupakan alat komunikasi. Alat komunikasi, alat untuk berkomunikasi dan mencirikan dirinya serta membedakannya dari makhluk yang lain. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa membedakannya dengan makhluk yang lain. Jangan dulu tadi ini live ada mahasiswanya. Di sini aja dulu. Jadi kalau binatang, nah binatang itu tidak punya bahasa. Yang punya bahasa ya hanya manusia. Sifat atau ciri bahasa. Yang pertama adalah bahasa itu sebuah sistem. Yang kedua, bahasa berwujud tanda. Yang ketiga, bahasa berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Yang kelima, bahasa itu arbitrer. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Yang kedelapan, bahasa itu unik. Yang kesembilan, bahasa itu universal. Yang kesepuluh, bahasa itu dinamis. Yang kesebelas, bahasa itu bervariasi. Yang kedua-belas, bahasa itu manusiawi. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Ya. Jadi sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis. Ada tatanan-tatanan di dalam berbahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, bahasa itu sebagai tanda. Tanda adalah, yang dimaksud di sini adalah hal atau benda yang mewakili sesuatu. Apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian disampaikan di dalam bahasa, baik tulisan maupun tulis. Itu yang dinamakan bahasa sebagai tanda. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Jadi pada dasarnya bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Jadi tanda-tanda yang disampaikan tadi, tanda-tanda tadi, sesuatu, benda yang mewakili sesuatu, tentu memiliki makna ya, lambang-lambang, dan tanda baca, tentu semua itu memiliki makna. Yang kelima, bahasa itu arbitrer. Ya. Jadi arbitrer diartikan sebagai sewenang-wenang. Ya.
berubah-ubah, tidak tetap. Atau artinya itu mana suka arbitrer itu. Yang keenam, ya Allah, alhamdulillah. Yang keenam, bahwa bahasa itu konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu produktif, ya, sehingga jumlahnya tak terbatas. Di sini jumlahnya tidak terbatas. Nah, yang kedelapan, sifat yang kedelapan adalah bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang kesembilan, sifat yang kesembilan adalah bahasa itu universal. Ya. Jadi bahasa itu memiliki ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Yang ke-10, bahasa itu dinamis. Artinya sewaktu-waktu itu dapat perubahan yang terjadi dalam bahasa itu sewaktu-waktu dapat terjadi. Seperti contoh bentuk penulisan kata baku, analisa, kemudian analisis. Dulu itu penulisan itu analisis. Kemudian di dalam ejaan yang disempurnakan diubah menjadi analisa, dan di dalam WB dan di dalam umum ejaan bahasa Indonesia lagi namanya menjadi analisis. Inilah sifat bahasa itu dinamis, ya. Namun hal itu atau perubahan itu sudah ada acuannya di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tidak bisa yang namanya sudah ada aturan, berarti tidak ada yang bisa menyalahkan. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Sudah ada aturan-aturan yang ada di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ke-11 adalah bahasa itu bervariasi. Ya. Jadi masyarakat yang beraneka ragam, atau mudahnya begini. Bahasa itu begini, bahasa yang saya pakai ketika mengajar dan bahasa yang dipakai mahasiswa ketika menyampaikan penugasan secara lisan atau presentasi tentu akan tampak perbedaannya. Ya, tentu akan tampak perbedaannya. Bisa dilihat dan dibuktikan. Nanti pada saat pertemuan terakhir itu kan ada presentasi. Nah, nanti bisa dilihat perbedaan bahasa yang saya pakai ketika mengajar dan bahasa yang dipakai mahasiswa ketika presentasi. Ini variasi, ya, variasi bahasa. Yang ke-12, bahasa itu manusiawi. Jadi maksudnya bahwa alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi, ya, hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Jadi tidak ada yang namanya bahasa binatang, ya, tidak ada. Meskipun
Kakatua bisa menirukan, burung kakatua bisa menirukan suara yang mirip dengan tuannya misalnya. Itu tidak bisa dikatakan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam 1. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang lahir pada tanggal atau peristiwa itu terjadi pada tanggal 1928 dengan bunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi dengan begitu, dengan adanya peristiwa penting itu, maka kedudukan bahasa Indonesia ini ada 2. Yang pertama adalah sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, itu memiliki kedudukannya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung budaya antar daerah. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi bahasa Indonesia. Ada 5 fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua, sebagai alat untuk integrasi atau penyatuan. Yang ketiga, sebagai alat untuk beradaptasi. Yang keempat, sebagai alat komunikasi. Yang kelima, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Sebagai alat kontrol sosial. Nah, di sini bahasa Indonesia memiliki fungsi. Contohnya, ketika berbicara pada situasi formal, maka harus bisa menyesuaikan situasi pembicaraan. Sebagai alat untuk integrasi atau penyatuan, bahasa Indonesia memiliki fungsi menyatukan masyarakat yang mempunyai sampai apa tadi? Suku-suku bangsa yang heterogen, tentu setiap suku bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda, maka di sini bahasa Indonesia memiliki fungsi untuk integrasi ya, penyatuan, alat untuk menyatukan. Yang ketiga adalah alat untuk beradaptasi, ya, penyesuaian. Dan yang keempat, sebagai alat untuk komunikasi, bahasa Indonesia dipakai untuk berkomunikasi ya. Yang
5. Bahasa Indonesia sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Bagaimana ketika rasa marah, rasa kecewa, rasa bahagia? Nah, ini tentu menggunakan bahasa yang berbeda-beda untuk mengungkapkannya. Baik, karena sudah selesai untuk penyampaian materi sore ini dan sudah sholat maghrib pula ya, maka selesai pula perkuliahan bahasa Indonesia sore ini. Begitu, insya Allah bertemu kembali pada pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa menggunakan OBS ya. Mas Adit nanti bisa membantu Mas Adit untuk settingnya. Ya, gimana Bu? Oh, tinggal 2 menit lagi Mas Adit. Mungkin nanti melalui WhatsApp saja Mas Adit. Ya Bu. Begitu ya. Silakan mengisi absensinya ke si Akad nanti setelah saya upload ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam juga Om Swastiastu. Merdeka. Madang sih guys. Mas Gigang ngunyah terus. Woi madang woi, wis madang rung. Belum Pak D. Siap bro.